didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1527 Masehi. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Yang kedua ada perkembangan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berkembang pesat di bawah pemerintahan Maulana Hasanuddin dan penerusnya, seperti Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Maulana Yusuf. Mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan meningkatkan perekonomian kerajaan melalui perdagangan. Selanjutnya ada puncak kejayaan. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 dan abad ke-17 dengan menjadi salah satu pusat wilayah perdagangan dan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Yang terakhir ada penurunan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mulai mengalami penurunan pada abad ke-18 setelah Belanda mulai mencampuri urusan internal kerajaan dan akhirnya menjadikannya sebagai protektorat. Selanjutnya ada gerbang politik pada Kerajaan Banten. Yang pertama adalah Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakinthin pada tahun 1592 sampai tahun 1570. Selanjutnya ada Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasaraya pada tahun 1570 sampai tahun 1585. Selanjutnya ada Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sadarana pada tahun 1585 sampai 1596. Selanjutnya ada Pangeran Ratu pada tahun 1596 sampai tahun 1557. Selanjutnya ada Sultan Abu Al-Mahdi Ahmad pada tahun 1557 sampai tahun 1551. Selanjutnya ada Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah pada tahun 1951 sampai tahun 1952. Selanjutnya ada Sultan Haji atau Sultan Abdul Nasar Abdul Kahar pada tahun 1983 sampai tahun 1950. Selanjutnya ada Sultan Abu Fat Muhammad Yahya pada tahun 1957 sampai tahun 1990. Selanjutnya ada Sultan Abu Mahasin Muhammad Zainul Abidin pada tahun 1990 sampai tahun 1733. Selanjutnya ada Sultan Abu Fatih Muhammad Syifa Yainul Arifin pada tahun 1733 sampai tahun 1747. Selanjutnya ada Ratu Syarifah Fatimah pada tahun 1747 sampai tahun 1750. Selanjutnya ada Sultan Arif Zainul Arisikin Al-Qahdiri itu pada tahun 1793 sampai tahun 1773. Selanjutnya ada Sultan Abu Mahfir Muhammad Al-Yudin pada tahun 1773 sampai tahun 1799. Lalu ada Sultan Abu Fat Muhammad Muhammadiyah Zaidul Sahin pada tahun 1799 sampai dengan 1803. Dan terus ada Sultan Abu Hasan Muhammad Ishaq Zainul Takin pada tahun 1803 sampai dengan 1803. Dan yang terakhir ada Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Salihin pada tahun 1809 sampai dengan 1830. Yang pertama ada Keraton Surosowan. Keraton ini merupakan simbol kejayaan Kerajaan Banten yang dibangun pada abad ke-17. Meskipun kini hanya tersisa puing-puing, runtuhan, fondasi, dan kolam, keraton ini masih menjadi saksi bisu sejarah Kerajaan Banten. Yang kedua ada Benteng Spelwijk. Benteng ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1682 sebagai simbol kekuasaan dan pertahanan. Benteng ini juga memiliki makam-makam para bangsawan dan prajurit Belanda. Yang ketiga ada Masjid Agung Banten. Masjid bersejarah ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Masjid ini memiliki keunikan arsitektur dengan sentuhan budaya Arab, Cina, dan Eropa. Yang terakhir ada Prasasti Batu Tulis Banten. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muruy, Kabupaten Pandeglang, dan diperkirakan berasal dari pemerintahan Muhammad Syifa Zainal Arifin sekitar tahun 1733 sampai 1750. Berbentuk kaligrafi yang menunjukkan hubungannya dengan Kesultanan Banten.